Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikatakan nggak usah lama-lama. Yang jelas ini pasca dari Darmas Lanjut, kemudian Darmas Awal, kemudian rekan-rekan staff, kemudian dari Banser, dari Senkom, dari Korlap, dari Asyarakat menyesuaikan untuk BPM Padang. Dan kita tahu terkait dengan baik di mungkin di gameplay. Baik, silakan Pak. Izin menyampaikan dari masing-masing rekan-rekan dari Kodim maupun Kopasgat dan semua diperhatikan kebutuhannya. Yang sang. Kesiapannya seperti apa Anda? Baik, jadi sebagaimana dinamika yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Magetan, hari ini ada aksi unjuk rasa yang juga menyikapi apa yang terjadi dinamika di Indonesia saat ini, bahwa di Kabupaten Magetan akan ada penyampaian aspirasi di 2 titik, yaitu di DPRD dan juga di Polres Magetan. Pada kesempatan kali ini kita melaksanakan kegiatan doa bersama lintas agama, khususnya untuk mendoakan supaya Indonesia ini, doa dari Magetan untuk Indonesia yang aman dan damai. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan kegiatan apel pengamanan bersama masyarakat, di mana alhamdulillah kita mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, khususnya dari organisasi kemasyarakatan yang ada, dari Pemuda Muhammadiyah, dari Banser, kemudian juga dari perguruan silat se-Kabupaten Magetan yang tergabung dalam IPSI. Tentu saja dukungan ini menguatkan kami TNI dan Polri yang ada di Kabupaten Magetan untuk bisa memberikan pelayanan terbaik dalam hal menjaga keamanan Kabupaten Magetan yang aman, damai, guyup, dan rukun. Dan juga tentu saja pelaksanaan ini kita laksanakan secara humanis, mengacu pada peraturan-peraturan yang ada. Namun apabila ada tindakan-tindakan anarkis yang sifatnya mengarah kepada pengerusakan dan lain sebagainya, sesuai dengan komitmen yang disampaikan oleh pimpinan kami, Bapak Panglima TNI maupun Kapolri, kita akan tindak tegas, ya, kita akan tindak tegas sesuai dengan aturan yang ada. Ini tempatan titik mana, Pak? Dan Fokus pengamanan. di mana? Fokus pengamanan 2 titik di DPRD dan di Polres. Masa dari mana ini Dan? Dari PMII. Jumlah personil yang keseluruhan berapa nih Dan? Jumlah personil yang disiapkan untuk pengamanan? Personil siapkan kurang lebih kalau dari TNI Polri itu ada sekitar 800. Kalau dari masyarakat sendiri tadi ada sekitar 1000. Untuk PMI berapa jumlahnya yang pendemo? Pendemo kurang lebih 200. Oh. Kalau yang mau disampaikan apa sih Dan? Yang mau disampaikan, kita jaga Magetan yang aman, damai, guyup, rukun, dan kita pelihara keamanan yang sudah terjaga selama ini di bawah kepemimpinan Ibu Bupati. Kata pemicu kan dari Dewan. Yang mau didemo beliau soal. Iya. Tanggapannya ini apakah nanti juga akan menemui atau gimana untuk demo kali ini Pak? Aspirasi itu bagus, demokrasi ini hak semua. Insya Allah kita akan terima dengan baik, kita akan dengarkan aspirasinya, kita nanti akan pelajari. Insya Allah seluruh teman-teman anggota DPR ikut menyambut kehadirannya adik-adikku. Ini keluarga kita loh, PMII, GMNI, ini keluarga kita. Ini sepantasnya namanya keluarga satu rumput.
berikan yang terbaik. Yang jelas menemui nanti ya. Iya, insya Allah pasti. Kalau di Magetan eskalasinya seperti apa sejauh ini Pak? Ada beberapa dewan pusat kan yang kena itu akan mengundurkan diri. Kalau di Magetan efeknya seperti apa nih Pak? Tuntutan itu? Magetan ini kan milik kita bersama, rumah kita bersama. Apa sih yang tidak bisa kita buat kesejukan, kenyamanan? Tinggal komunikasi aja yang bagus gitu. Rumah itu kan ya miliknya rakyat. Apa yang menjadi kehendak aspirasinya kita dengarkan. Nanti yang kurang pas gitu kan kita ada tingkatan DPP, DPR RI, ya langsung ke kementerian kalau itu. Yang kita cintai ini, berpijak ini, kita hari ini mengupayakan bagi pimpinan kita, catatan-catatan dewan-dewan kita, catatan-catatan aparat penegak hukum kita, tidak bisa dipungkiri bahwasanya itu bisa menjadi. Memohon kepada Bapak Pimpinan Dewan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pimpinan Dewan yang sudah berkenan langsung menyambut kami, tapi tentunya ada beberapa poin, ada beberapa tuntutan yang kemudian perlu kita sampaikan pimpinan. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, juga suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan di bawah kuasa tirani, susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Kawan-kawan, perlu kita sampaikan bahwasanya di depan kita sudah berdiri wakil-wakil kita, kawan-kawan, wakil rakyat yang seharusnya hari ini ketika kita menyampaikan apa yang kita aspirasikan seharusnya bisa ditunaikan, sahabat-sahabat, bisa ditunaikan, kawan-kawan. Betul apa betul, kawan-kawan? Betul. Nanti kita lihat, kawan-kawan, bagaimana tuntutan yang kita sampaikan, tuntutan yang kita aspirasikan sebisa mungkin harus kita kawal, kawan-kawan. Jadi bukan hanya selesai di sini, kedepannya nanti kita yang membawa aspirasi, kita yang membawa keresahan-keresahan, kita yang problem, kita yang hari ini menyikapi bangsa ini, kawan-kawan. Jadi bagaimana sebisa mungkin ikhtiar diberikan, kawan-kawan. Jadi kami harap, kami tegaskan sekali lagi pada pimpinan Dewan, kepada seluruh aparat yang hari ini hadir, kepada seluruh masyarakat, menyampaikan apa yang menjadi keresahan dari Bapak Ibu kami. Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Bagaimana bisa, kawan-kawan? Bapak Ibu kami seorang petani, Bapak Ibu kami seorang guru, tetapi pada kenyataannya hari ini pemerintah pusat bagaimana orang tua kami banyak petani, banyak guru yang dimana mereka bekerja keras untuk kehidupan anaknya, kehidupan dari keluarga-keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim.
dalam peristiwa beberapa hari yang lalu. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan. Dalam rangka kemudian untuk memupuk rasa nasionalisme, untuk kemudian mengenang bagaimana tragedi besar yang terjadi di tanah air Indonesia. Sebuah tragedi yang dalam pikiran saya beberapa tahun ini tidak akan terjadi. Tetapi kemudian hari ini kita diperlihara yang bisa dikatakan hancur begitu, kawan-kawan. Lantas kemudian apakah kita harus diam? Apakah kita harus kemudian berpangku tangan terhadap apa yang menjadi sebuah catatan bagi kita, khususnya masyarakat. Dalam hal ini kita dari elemen masyarakat, entah dari masyarakat yang ingin kita wakili atau tidak, bahwa kita masih sadar, Magetan masih sadar bahwa negara ini tidak akan bercahaya terang tanpa cahaya-cahaya di pinggiran kabupaten, di pinggiran kota, di desa-desa. Ikut terprovokasi, tetapi kita datang hari ini adalah bentuk sebuah kemanusiaan, bentuk sebuah keprihatinan kita terhadap bangsa ini, sahabat-sahabat. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Kapolres, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua DPRD yang hari ini sudah berada di hadapan kita. Jadi bersih tegang itu wajar, sahabat-sahabat. Kita bertukar pikiran kita di sini, kita berdialektika kita di sini. Maka kita di sini hadir untuk mempertanyakan itu, sahabat-sahabat. Adem ayem yang bagaimana? Adem ayem yang seperti apa? Kita di sini sebagai mahasiswa, sebagai rakyat masyarakat Magetan, ini saya harap panjenengan semuanya yang hadir di sini bukan hanya aksi demonstran, wartawan, pengamanan, terus kemudian ada korlap, ada banser, semuanya kita satu suara untuk kemajuan Magetan. Setuju? Setuju semuanya? Oke. Mendesak DPR RI untuk mengurangi dominasi oligarki dan praktik politik transaksional yang merusak demokrasi. 2. Perlindungan demokrasi dan HAM, menolak tindakan represif terhadap rakyat yang menyampaikan aspirasi. DPR RI harus mengawasi pemerintah dan aparat. Keadilan ekonomi, mendesak DPR RI mendorong kebijakan menurunkan harga kebutuhan pokok, mengendalikan inflasi dan menciptakan lapangan kerja. 4. Akuntabilitas pemerintah dan aparat. DPR RI diminta memanggil instansi terkait bila terbukti melakukan pelanggaran HAM dalam penanganan aksi rakyat. 5. Dialog nasional. DPR RI harus memfasilitasi ruang dialog yang mempertemukan mahasiswa, buruh, petani, rakyat, pemerintah, dan aparat sebagai solusi konstruktif. 6. Menuntut segera mengesahkan UU perampasan aset. 7. Mendesak DPR RI untuk menghentikan tunjangan rumah anggota dewan. Itu sahabat-sahabat yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Magetan, kepada DPR RI. Kemudian sahabat-sahabat bisa didengar kepada DPRD Magetan, segera menyatakan sikap resmi terkait keresahan rakyat akibat gejolak nasional, bukan hanya formalitas, melainkan bentuk keprihatinan nyata, keberpihakan nyata. 2. Menerima dan menandatangani aspirasi rakyat Magetan untuk kemudian diteruskan ke DPR RI di Senayan sesuai mekanisme resmi. 3. Membuka ruang komunikasi publik di Magetan agar suara rakyat dapat tersampaikan secara transparan dan berkesinambungan. Seri kerja Bupati Magetan. 1. Menyayangkan kebijakan Pemkab Magetan dalam 100 hari kerja yang justru mencederai rasa keadilan masyarakat dengan pengadaan mobil dinas meski sebelumnya mengusung semangat efisiensi anggaran. Kedua, dengarkan dulu sahabat-sahabat. 2. Menuntut komitmen Pemkab Magetan untuk benar-benar meningkatkan kinerja dan pelayanan publik setelah memperoleh fasilitas mobil dinas tersebut. 3. Perkuat transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBD. 4. Mendesak Bupati Magetan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur berbasis kebutuhan rakyat, mendorong inovasi pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi,
membuka investasi dan mengembangkan potensi wisata dengan manajemen profesional, serta memperkuat partisipasi masyarakat lewat forum kontrol kebijakan. Itu sahabat-sahabat, kita break dulu karena ada adzan. Kita jaga bareng-bareng Magetan yang aman nyaman tadi ya. Oke, mari kita sejenak kita kirimkan doa, kita panjatkan doa Magetan biar selalu damai, aman, berkeadilan, nanti sesuai dengan tuntutan panjenengan dalam bimbingan dan ridho Allah SWT. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya, amin. Terima kasih. Kita duduk di sini, alhamdulillah Pak Kapolres, Pak Dandim, Ibu Sekali, Pak Wahyu, Mas Juwana, Pak Rajari, dan semua keluarga besar, baik yang rawuh, yang di rumah, niatnya, nawaitunya, bismillahnya, untuk mulan aspirasi panjenengan adik-adikku. Panjenengan ini keluarga kami, bagian dari nuansa ikut membangun Handar Beni Magetan. Tuntutannya panjenengan yang nanti ke DPR RI lagi. Insya Allah ini ada wakil-wakil panjenengan, ada Mas Dwi dari PAN, Dr. Pangayoman dari Demokrat. Pasti ada wakil yang setingkat dengan DPRD yang di provinsi. Nanti akan kita sampaikan, baik tertulis, nanti kita audiensi ke provinsi kita sampaikan, dan nanti biar ditindaklanjuti ke DPR RI. Syukur waktu turun dapil ada perwakilan dari panjenengan yang kita undang untuk menyampaikan aspirasi, baik dalam kegiatan wasbah, wawasan kebangsaan, ataupun reses. Terima kasih bagi kami, ini sebuah momentum yang sangat luar biasa mengkritisi baik kebijakan pemerintah dan juga kami mendapat evaluasi masukan atensi dari mahasiswa yang kita banggakan untuk tadi kemajuan Magetan yang berkeadilan. Nah, yang kedua, tuntutan tadi insya Allah tadi ada dua, yang 100 hari kerja DPRD. Mungkin Pak Bupati dan Ibu Bupati 100 hari terkait tadi yang mobil, kami mohon maaf dengan ketulusan dan keikhlasan panjenengan. Lama perencanaan itu sudah teranggarkan yang mungkin nanti menjadi bahan evaluator kami, baik Banggar, DPRD Kabupaten Magetan mensikapi dalam keberpihakan kepada masyarakat. Dan juga nanti Pak Wabub, alhamdulillah beliau berkenan untuk menyampaikan, dan juga nanti dari beberapa tadi poin-poin yang sifatnya nanti ke tindak lanjutkan ke DPR RI secepatnya. Kami nanti bersama-sama, mungkin kiranya nanti di perubahan ada koordinasi konsultasi langsung kita sampaikan. Yang kedua, Pak Wabub berkenan bulan 100 hari Pak Wabub, semua sudah kita laksanakan, semua kami sampaikan. Efisiensi kemarin hampir seluruhnya untuk pendidikan, infrastruktur, rumah tidak layak huni, stunting, kita masukkan semua di sana. Kita juga harus mengikuti arah kebijakan baik Astacita, Nawabakti Provinsi Ibu Kofifah, dan juga Sabta Karsa Bupati terpilih. Ketepatan nanti di RPJMD sudah disampaikan kemarin dari Mas Jagu, Mas Dr. Pangayoman, Mas Putut, masuk semua. Tapi insya Allah panjenengan rawuh adik-adikku, ini cambuk bagi kami.
kami atensi sangat luar biasa. Seluruh komponen terutama adik-adikku yang sepakat untuk selalu menjaga iklim Magetan yang kondusif, yang aman, yang nyaman tadi. Nanti untuk 100 hari Pak Wabub mohon kiranya Bapak berkenan untuk mendampingi adik-adikku. DPRD, alhamdulillah ini luar biasa. Yang benar aja. Terima kasih adikku, ya Allah. Kiranya tadi kami adik-adik saya mahasiswa, pertama saya atas nama pemerintah Kabupaten Magetan menyampaikan atensi penghargaan yang setinggi-tingginya karena kalian semua menyampaikan aspirasi dengan tertib dan disiplin. Pada prinsip dasarnya kami sangat menghormati cara-cara penyampaian aspirasi seperti ini karena memang hak konstitusional sekaligus bagian dari pelatihan kepemimpinan. Paling tidak dari sisi praktisnya seperti itu, tapi kami sekaligus menyampaikan terima kasih karena para mahasiswa peserta aksi di Magetan ini bisa membentengi diri, bisa mengendalikan diri, bisa mengamankan situasi supaya tidak ditunggangi oleh kepentingan orang-orang yang tidak berniat baik untuk melakukan koreksi atau dalam menjaga proses baru 100 hari 3 bulan untuk menata lebih jauh ke depan. Tentu belum cukup waktu segitu karena sekarang sedang dipersiapkan banyak hal oleh Ibu Bupati bersama DPRD. Pertama soal tuntutan, soal kekecewaan terhadap pengadaan mobil dinas, kami sangat memahami kekecewaan adik-adik. Kami sangat memahami bahwa tuntutannya untuk menaikkan kinerja pemerintah, kami sangat setuju dengan itu dan kami berjanji bahwa kinerja pemerintahan Kabupaten Magetan ke depan harus lebih baik. Tapi di luar itu sekaligus kami sampaikan sebagian besar kendaraan dinas dari OPD atau organisasi pemerintahan di Kabupaten Magetan juga mesakne saja nih adik-adik. Sekarang belum kita perbaiki. Kepala dinas nganggo mobil Avanza atau mobil ras keluaran tahun 2010 2014 itu masih banyak. Saya menyampaikan kondisinya itu saya sangat memahami. Kasihan saya habis ini cerita soal rakyat. Habis ini soal rakyat kami cerita. Tapi kan tuntutan juga perbaikan juga kan pelayanan. Maka untuk gerak operasional yang cepat perlu juga kita pikirkan. Misalnya seperti itu. Ada opsi misalnya mau nyewa mobil dinas. Setelah kita hitung mobil dinas itu sewa per bulan 15 juta, setahun berapa itu? 500 juta lebih. Ternyata tidak efisien kalau kita menyewa. Nah, misalnya seperti itu. Tapi intinya kami dilantik itu kan sudah direncanakan oleh pemerintahan sebelumnya dengan pertimbangan sebelumnya. Kami datang, sudah kebijakan sudah jalan. Itu satu ya, mohon dipahami dulu satu. Bahwa kalian kecewa, kami sangat memahami itu. Yang kedua untuk transparansi anggaran. Adik-adik saya mau bertanya, kira-kira masih adakah yang kurang transparan? Karena mulai sekarang semua pihak, semua rakyat bisa melihat sejak proses perencanaan di aplikasi namanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD yang akan kita rencanakan tahun depan 2026 misalnya. Itu sejak bulan 3 lalu kami sudah agak terlambat karena dilantiknya belakangan. Itu sudah direncanakan
apa-apa yang ada akan dilakukan pemerintah itu bisa dilihat di SIPD namanya. Tolong nanti dicatat. Jadi sama sekali tidak ada yang ditutupi. Kalau soal proses perencanaan, karena sudah memerintahkan agar semua desa segera memiliki TPS, tempat pembuangan sampah di setiap desa. Paling telat akhir 2026 harus terwujud, karena kalau TPS tidak ada di desa-desa itu, maka warga membuang sampah sambil jalan sembarang di tempat. Saya kira itu juga perlu dikoreksi oleh para adik-adik mahasiswa, bagaimana sampah di mana-mana yang harus ditertibkan. Poin intinya adalah kami terbuka terhadap tuntutan untuk melanjutkan kepada pemerintah pusat, DPRD dan kalau dari sisi sejarahnya, kami menyampaikan program sesungguhnya kontraknya apabila 2 tahun setelah berwenang menyusun APBD tidak bisa menjalankan program itu, 2 tahun setelah berwenang menyusun APBD tidak bisa menjalankan program itu, kami Bupati dan Wakil Bupati bersedia mundur. Bukan hanya dan saya sudah kontrak di notaris, tertulis dicek notaris ya 2 tahun. Kapan sesungguhnya kami berwenang menyusun anggaran
2026. Nek ngikuti kontrak itu, maka sesungguhnya kami masih ada waktu 27 tahun 2027. Tapi kami sudah bersepakat dengan Dewan, meskipun proses pembahasan anggaran sedang berjalan, kami bersepakat program RT minimal 3 juta akan dilaksanakan tahun 2026. Tahun depan, saya ulangi, tahun 2026. Tahun depan. Saya ulangi, bukan hanya di TNI, kan ada kontrak saya di depan notaris, saya akan mundur bila tidak terlaksana. Kita tolong dananya di